Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, menjelang uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial, Komisi 3 DPR RI tegaskan pentingnya seleksi kesehatan bagi para kandidat guna menjamin integritas dan kesiapan calon dalam mengawasi profesi hakim. Menuju proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Yudisial, anggota Komisi 3 DPR RI menekankan bahwa kondisi kesehatan baik jasmani maupun psikologis merupakan unsur vital dalam menilai integritas dan kompetensi para kandidat. Anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin, menyoroti tahapan seleksi kesehatan yang telah dijalani oleh 7 calon anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030. Ia menilai tahapan kesehatan merupakan salah satu aspek krusial karena berkaitan dengan integritas, kapasitas, serta kesiapan para kandidat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja profesi hakim. Terutama masalah kesehatan jantung, itu ada nggak yang sudah pasang ring, sudah bypass, itu kan rawan terhadap tekanan-tekanan. Dalam bertugas di KY ini kan pengaduan dari masyarakat nanti bagaimana kerjanya hakim. Nah, tentu banyak masalah-masalah di situ nanti yang harus jadi masalah kesehatan. Ada nggak yang potensi untuk kanker apa segala macam ya yang perlu betul-betul di dalam melaksanakan tugas di KY ini kesehatannya harus prima gitu ya. Selain itu, Safarudin menilai kesehatan mental juga menjadi faktor penilaian yang tidak dapat diabaikan. Ia meminta agar hasil pemeriksaan psikologis dan tes kepribadian para calon anggota Komisi Yudisial dapat dijelaskan secara transparan kepada Komisi 3 DPR RI. Adila Danangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menilai perencanaan bisnis 2 BUMN konstruksi, yakni Brantas Abipraya dan Nindya Karya, belum mencerminkan arah pembangunan jangka panjang, di mana ketiadaan KPI dan target kuantitatif juga menjadi sorotan utama. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menyoroti kinerja serta roadmap PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya yang dinilai belum mencerminkan arah pembangunan 5 tahun sesuai periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Darmadi menyebut Brantas Abipraya maupun Nindya Karya hanya menyusun perencanaan bisnis hingga tahun 2026. Hal ini menjadi perhatian bersama. Pasalnya, restriksi periode yang sangat pendek akan membuat akurasi arah bisnis menjadi tidak maksimal, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur jangka panjang. Tapi ini tadi mereka hanya buat sampai 2026, jadi arah jangka panjangnya itu tidak terlihat. Apalagi nggak disertai KPI, mereka mau tujuan capai berapa sih labanya, mau naikkan apa sih, nah, itu harus ada. Tapi kalau nggak ada, ya kan kita nggak bisa lihat juga arahnya kemana, hanya setahun. Berarti sangat-sangat pendek. Padahal peta jalan itu kan memang menuju satu periode tertentu, biasanya lebih dari setahun begitu. Nah itu yang kita tidak lihat, jadi kita mau ngasah otak mereka supaya mereka bekerja lebih profesional gitu. Karena mereka dua dari berapa yang tersisa BUMN karya yang lainnya ambruk, utangnya menumpuk, rugi semua. Ya tinggal 2 ini yang untungnya kecil-kecilan. Yang tersisa ini kita mau buat bagus, makanya DPR mengawasi begitu. Komisi 6 DPR RI berkomitmen terus memperketat fungsi pengawasan, terutama terhadap BUMN yang masih memiliki potensi untuk pulih dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Namun demikian, Darmadi menegaskan, dukungan DPR hanya akan optimal apabila perusahaan menunjukkan keseriusan dalam menyusun strategi bisnis yang kompetitif. Fajar Ilhami dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, untuk mempercepat pengembangan pariwisata, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan Pemda dalam mendukung pariwisata berbasis pengalaman yang menjadi potensi unggulan. Untuk mempercepat pengembangan pariwisata lokal, Komisi 7 DPR RI meminta agar pemerintah lebih serius memperkuat sektor pariwisata nasional dengan membangun koordinasi yang solid antara kementerian dan pemerintah daerah.
Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengatakan, saat ini pengembangan ekonomi pariwisata berbasis pengalaman atau experience economy menjadi potensi unggulan Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk itu, perlu kewenangan dan kebijakan Kementerian Pariwisata untuk menjangkau langsung daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sehingga apa yang menjadi keinginan pusat dapat tersosialisasikan dengan baik. Karena experience ekonomi itu hanya Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dia punya ribuan experience tuh kalau ditangani. Mulai dari Papua sampai Aceh. Karena kepulauan, setiap pulau kan berbeda-beda. Nah ini kan sebetulnya semua sumber pariwisata. Tapi kenyataannya memang Kementerian Pariwisata ini tidak punya tangan langsung ke daerah. Jadi dinas pariwisata di daerah itu berada di bawah kepala daerahnya. Bisa provinsi, bisa bupati, bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota. Nah yang saya pertanyakan, apakah konsep kerja dari pusat kementerian ini disosialisasikan nggak ke kepala dinas? Samuel menekankan, tanpa koordinasi dan pemahaman visi yang sama, payung besar pariwisata Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi konsep di atas kertas. Berbagai titik destinasi yang seharusnya berkembang justru terhambat dan tidak mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Bondan dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Industri tekstil nasional merupakan nadi ekonomi rakyat, mulai dari pabrik besar hingga penjahit kecil di sudut kampung, yang kini terancam oleh banjirnya baju bekas ilegal. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, di balik harga murah tersimpan ancaman serius bagi keberlangsungan usaha dalam negeri, lapangan kerja, dan kesehatan masyarakat. DPR RI serukan langkah tegas dan terpadu antara penegak hukum, Bea Cukai, dan kementerian terkait guna menutup seluruh celah impor ilegal. Ini bukan sekadar soal perdagangan, tetapi pertarungan untuk menjaga martabat industri bangsa agar tetap berdiri tegak di negeri sendiri. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF memperingatkan dampak serius dari derasnya impor pakaian bekas di dalam negeri.
Pasalnya, 520.000 pekerja pabrik tekstil dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja karena omset pabrik yang menurun drastis. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, impor baju bekas di Indonesia melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berawal dari tahun 2021, volume impor baju bekas hanya sebanyak 7 ton. Namun, naik menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian, melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Hingga Agustus tahun 2025 sudah mencapai 1.800 ton. Berkaca dari kondisi tersebut, rancangan undang-undang pertekstilan yang saat ini tengah dibahas DPR RI menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di tanah air sehingga berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sedang menyusun rancangan undang-undang tentang pertekstilan. Indonesia dulu pernah berjaya dalam bidang tekstil. Tapi sekarang banyak pabrik-pabrik tekstil kita tutup. Ya, tutup. Salah satu penyebabnya ya selain beberapa penyebab lain adalah selama 40 tahun ini lebih sudah banyak masuk barang-barang bekas, baju-baju bekas dari berbagai negara. Istilahnya cap karung ya. Nah ini tentu harus dihentikan kalau mau UMKM kita, industri tekstil kita bangkit kembali ya. Dan mereka juga sebenarnya tidak membayar pajak masuk ke Indonesia kan. Banyak dalam arti kata penyelundupan ya. Nah, saya setuju Indonesia mengatur, melarang supaya UMKM kita hidup, supaya industri tekstil kita hidup juga. Nah, itu harus dilarang. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas ilegal. Mereka beralasan impor pakaian bekas telah merugikan industri tekstil dalam negeri dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menutup celah kerugian negara akibat ketiadaan pajak bea masuk. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, wacana pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi PNS memicu beragam respons. Komisi 2 DPR RI mengingatkan agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait tata kelola kepegawaian negara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Sejauh ini di periode sekarang sudah bagaimana perkembangan dari rancangan undang-undang PPRT ini, Pak? Sudah ada panjanya, mudah-mudahan di dalam masa sidang ini mungkin sudah bisa selesai menjadi inisiatif DPR. Oke, fokusnya ke arah mana nih, Pak? Kita mempelajari ya, kenapa beberapa waktu yang lalu itu undang-undang ini belum selesai. Rumah tangga itu merasa tidak perlu ada pengatur lebih rinci terhadap soal pekerja rumah tangga ini. Kalaupun undang-undang ini perlu ada, judul atau heavy aksentuasinya itu adalah kepada perlindungan pekerja rumah tangga itu. Salah satu poin yang menjadi highlight masyarakat nih adalah mengenai upah. Yang disebutkan bahwa nanti upah dari pekerja rumah tangga ini akan sesuai dengan UMR atau UMP. Yang standar paling mudah itu kan UMR, jadi nggak boleh di bawah itu. Tapi untuk daerah Jakarta dan sekitarnya aja itu udah 4,9 juta loh, Pak. Nah itu kan akan memberatkan kan, hanya saya katakan tadi kita tidak secara spesifik membicarakan tentang soal upah ini range-nya berapa dan segala macam. Kalau selama ini ada pihak yang merasa dirugikan sebelum ada undang-undang ini, itu juga sudah kita akomodir. Tetapi selama ini juga kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak ada masalah apa-apa juga selama ini, itu juga tidak akan terganggu dengan undang-undang ini.
hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, tanpa kajian matang, pengalihan status P3K menjadi PNS berpotensi memunculkan polemik baru, mulai dari persoalan keadilan antar formasi, beban keuangan negara, hingga konsistensi terhadap reformasi birokrasi. Selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini ada P3K yang tadinya dari honorer menjadi P3K, ini menyampaikan aspirasinya terkait dengan status mereka atau hak mereka bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil. Di mana saat ini juga DPR RI sedang menggaungkan adanya revisi Undang-Undang ASN yang tentu ini dapat menjadi momentum tepat untuk bisa menjadi mewujudkan keadilan antara P3K dan juga PNS. Lalu bagaimana respon dari DPR RI terkait persoalan ini? Sudah bersama saya pemirsa wakil anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Golkar. Pak, ini ada aspirasi dari para P3K nih Pak terkait dengan bisa disetarakan menjadi PNS. Kemudian DPR juga sedang akan menggodok revisi Undang-Undang ASN. Bapak melihatnya seperti apa? Ya, pertama saya mau menyampaikan bahwa sebetulnya revisi Undang-Undang ASN itu tadinya menurut saya tidak perlu ya, karena kan kita baru menyelesaikan ya. Itu menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan saya waktu itu sebagai Ketua Komisi 2 yang memimpin langsung itu 3 tahun loh kita selesaikan waktu itu undang-undang itu. Jadi undang-undang itu relatif cukup baru dan waktu itu sudah mengakomodir semua hal yang krusial. Nah, yang kedua, sekarang itu memang berhembus adanya revisi undang-undang tentang ASN itu ketika Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan lagi ada orang yang mengajukan judicial review lagi ya. Kemudian meminta supaya KASN, lembaga seperti KASN yang tadinya dihapus di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 itu dihidupkan kembali. Sekarang kalau kemudian ada lagi ya tuntutan seperti itu, menurut saya ini harus hati-hati ya. Kita harus melihatnya secara umum, secara makro gitu loh. Pertama apa yang saya sebut sebagai umum dan makro itu, bahwa kita memang meminta kepada pemerintah untuk melakukan penataan ya, konsolidasi dan penataan serta peningkatan kualitas dari birokrasi kita. Salah satunya adalah penataan dan peningkatan kualitas dari ASN kita gitu loh. Nah, tentu kita berharap ASN kita baik PNS maupun P3K itu adalah bagian dari bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Jadi artinya kualitas dari ASN kita itu baik PNS maupun P3K itu juga harus terjamin. Harus juga diterapkan sistem meritokrasi ya, yang baik, yang berprestasi itu diberi reward gitu ya, yang kemudian tidak perform, tidak baik kinerjanya gitu atau punya masalah ya tentu harus ada punishment-nya gitu. Nah, dan itu semua bisa dilakukan kalau misalnya dari awal ada kriteria kualifikasi ya kan. Jadi ya tentu orang kalau kita ingin mencari standar kualitas, tentu ada proses seleksi, ya kan? Nggak bisa kemudian serta merta diterima tanpa seleksi, gitu loh. Nah makanya menurut saya harus hati-hati, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira kita harus secara perlahan, sabar, gitu ya. Kami semua dan termasuk pemerintah tetap mendorong supaya Bapak Ibu tenaga honorer yang sekarang sudah diangkat dari P3 itu terperhatikan ya kesejahteraannya termasuk statusnya ya kan. Kemudian yang kedua tentu kita berharap kita tidak bisa mengorbankan juga pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas yang membutuhkan kita semua yang berada di birokrasi itu juga punya kemampuan dan kualitas yang baik dalam melakukan pekerjaan pelayanan publik itu.
Nah, oleh karena itu tentu ada mekanisme untuk mencapai itu semua gitu. Berarti terakhir ini untuk mengkonfirmasi isu yang sudah terlanjur beredar di kalangan masyarakat luas bahwa sebetulnya momentum revisi Undang-Undang ASN ini adalah menindaklanjuti kembali lagi dengan putusan MK ya Pak ya, terkait dengan KASN. Belum ada kepikiran untuk merevisi Undang-Undang ASN itu menyetarakan P3K dan PNS. Iya, jadi sekali lagi saya tegaskan, beredarnya informasi tentang revisi Undang-Undang ASN itu ketika mungkin 10 hari yang lalu ya, Mahkamah Konstitusi itu memutuskan bahwa KASN itu diminta atau lembaga pengawasan ya terhadap ASN itu dihidupkan kembali gitu. Tapi ada rencana, belum ada pembahasan sama sekali Pak di Komisi 2 untuk penyetaraan tersebut, belum ada ya Pak ya? Belum. Tentu nanti ini kan baru masuk masa sidang ya. Dan biasanya kalau setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu kan nanti kita kita bahas dulu di pimpinan, kemudian juga di Badan Musyawarah, dan kami sedang menunggu dari BKD karena sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi ini kan banyak ya, banyak, dan kemudian kita sedang minta list nih kepada BKD mana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memang harus kita lanjutkan untuk disesuaikan undang-undangnya gitu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Baik, terima kasih Pak Doli dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, saya langsung ya. Baik Pak. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli, di mana tadi cukup mengonfirmasi informasi yang beredar di luar sana bahwa terkait dengan momentum revisi Undang-Undang ASN yang sedang digaungkan oleh DPR RI ini masih sebatas terkait dengan menindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KASN, dan juga tapi tadi Pak Ahmad Doli memaparkan kembali bahwa masih bisa membuka peluang terkait dengan kemungkinan untuk pembahasan terkait dengan penyetaraan antara P3K dan juga PNS. Pemirsa, sementara itu yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Saya bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya? Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami. Kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Ini dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Tapi kalau tanya sekarang, saya di Bandung. Di Dapil dong. Karena apa? Bisa keluar sedikit lah. Bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung, gitu ya. Bisa gitu, jauh. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online sore hari ini yaitu membahas Komisi 3 DPR RI akan bentuk panja reformasi Polri, Kejaksaan, dan juga Pengadilan. Kita lihat informasinya di layar kaca di mana banyak sekali media online pada hari ini membahas terkait dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang menegaskan bahwa Komisi 3 DPR RI akan membentuk panitia kerja reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai langkah strategis
untuk memperkuat sistem penegakan hukum nasional. Panja ini dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja aparat penegak hukum, mulai dari profesionalitas, akuntabilitas, hingga pelayanan publik guna memastikan institusi penegak hukum bekerja secara transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPR RI memandang pembentukan panja ini sebagai wujud komitmen parlemen dalam menjaga integritas dan efektivitas lembaga penegak hukum. DPR RI menilai bahwa proses reformasi hukum tidak boleh bersifat parsial sehingga panja reformasi akan bekerja secara komprehensif meliputi kepolisian, kejaksaan hingga lembaga peradilan. Selanjutnya Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi dan penguatan pengawasan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Dengan langkah ini, DPR RI berharap tercipta perubahan signifikan yang mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat fondasi negara hukum Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 4 DPR RI yang mengapresiasi capaian sektor pangan di tahun pertama pemerintahan Prabowo. Kita lihat informasi dari kaca di mana banyak sekali pembahasan terkait dengan Komisi 4 DPR RI apresiasi capaian sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo yang dinilai menunjukkan arah positif dalam penguatan ketahanan pangan nasional. DPR RI menilai berbagai program strategis mulai dari peningkatan produktivitas pertanian, dukungan terhadap peternakan dan perikanan hingga perluasan infrastruktur pangan telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani dan juga nelayan. Capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan. DPR RI melalui Komisi 4 juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan program pangan nasional agar hasil yang dicapai dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah didorong untuk memperkuat sinergi lintas sektor, memperbaiki tata kelola distribusi, serta mempercepat inovasi teknologi pertanian. Dengan dukungan dan pengawasan yang berkesinambungan dari Parlemen, Komisi 4 DPR RI optimis sektor pangan Indonesia dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 3 DPR RI akan bentuk panja reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan, serta Komisi 4 DPR RI apresiasi capaian sektor pangan di tahun pertama pemerintahan Prabowo. Sekian dari saya, Dadi Ramadan. Kembali ke rekan Nazia. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.